Ki parui apa Pak bertanya kurang sedo, Pak di mana WC? Tu, tunjuk ke kolam tu Pak. Ma Pak, itu pondok tu aja. Apa ISMB. Itu Pak Alun duduk Pak ikan ku lah tibu kadang-kadang Pak. Pak ikan ku lah punya pengalaman Pak asal orang masuk pondok ku lah jali mantai makanan itu ndak boleh tu Pak. Ya. Ndak boleh memberi makanan hewan najis. Ndak boleh Pak. Bahwa ikan itu memakan najis kalau dia temukan itu soal lain. Kan namanya ikan hidup di dalam air kan biasa belalang. Jadi belalang ni boleh dimakan ya Pak Ibu ya. Belalang apapun jenisnya, asalkan belalang tu boleh dimakan, kecuali cengkadak ya, belalang. Belalang tu makan, dan belalang tu dimakan tak usah dimasak, kunyah mentah aja boleh. Ya kok le taluk taluk tu bahaya. Ikan tu boleh dimakan langsung tanpa dimasak. Ya dia sama dengan belalang tadi. Ya tapi kita kan dah kuat saja makannya Pak. Dah lama makan mentah. Tapi kalau status hukum boleh, hukumnya boleh. Ya. Makanya tidak ada status bangkai pada ikan dan belalang. Hewan kalau tidak disembelih mati tidak boleh dimakan bangkai. Tapi kalau ikan dan belalang tidak perlu disembelih juga, makan saja. Ya, karena dia tidak ada status bangkai, dia halal. Makanya kata sahabat dulu kami makan belalang. Kan dulu gimana pula mau masak apa Ibu? Kita dalam perang, ya dalam perjalanan, asal sobot belalang di jalan kunyah. Saya belalang kampung Ibu Ibu anak labahnya makan orang Pak. Kan kalau orang mengambil madu lebah tu Pak, kan ada anak tu yang mau diulek putih-putih tu apa nama tu Pak. Ya. Model itu dimakan orang, dimasak tidak boleh tu Pak. Tidak boleh. Lebah tu biarkan saja. Ya. Diganggu pun tak boleh. Itu makanya kini ko lebah ko dah banyak, dak do nampak dewak basarang di siko lebah. Kalau dah gaduh hidup dewak. Ya salah satunya dari sinyal HP, sinyal. Makanya induk lebah tu, ratunya tu disarang saja hendak kama-kama mau pengirim sinyal ke anggotanya yang mencari makanan. Kalau sinyalnya terganggu, sasiknya ibu matinya di jalan. Tu bagi ko lebah ko dak mau basarang di kota lepak, sinyalnya terganggu. Maka pergi ke hutannya le, yang dak ada sinyal HP di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas bab al-at'imah, hadis-hadis yang menjelaskan perkara makanan. Karena masalah makan ini masalah yang sangat penting Bapak Ibu ya, sehingga agama kita memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aturan makanan ini. Hingga dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya makanan, surat Al-Maidah ya. Jadi Al-Maidah itu artinya makanan. Bapak Ibu kalau baca nanti mulai ayat 1 sampai ayat yang kelimanya, surat Al-Maidah itu mengatur soal makanan, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Nah, karena masalah makan ini Ibu bukan hanya soal mengisi perut. Bagi orang beriman, makan itu adalah ibadah, dan makanan itu kualitasnya akan menentukan kualitas ibadah kita. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Baqarah ayat 172, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik jika kamu hendak beribadah kepada Allah. Jadi ternyata ibadah ini dikaitkan Allah dengan makanan yang baik.
Karena itu kita tidak hanya disuruh makan yang halal, tapi juga yang tayyib namanya. Kulu min tayyibatin. Karena halal belum tentu baik. Bisa saja dia halal, tapi mungkin tidak mendatangkan kebaikan bagi kesehatan kita. Itu tidak tayyib namanya itu. Bapak Ibu, durian itu halal. Cuma yang kolesterol tinggi, jangan makan durian je lah, beko tergolek beko. Nah, itu tidak tayyib namanya itu. Bapak Ibu boleh jadi makannya makan nasi, ya, tapi cara dapatnya tidak baik. Nah, itu juga tidak akan membawa kebaikan. Itu kenapa ibadah dikaitkan dengan makanan yang baik. Semakin bermutu makanan seseorang, maka semakin bermutu pula ibadahnya. Karena Bapak Ibu, yang kita makan itu jadi sumber energi. Kalau energinya dari yang haram, mustahil untuk kebaikan. Kalau energinya dari yang baik, maka dia akan mudah dan terdorong berbuat baik. Maka kalau ada Bapak Ibu berat langkah melakukan kebaikan, maka periksa makanan tu. Mungkin ada makan yang salah tu. Kalau ada Bapak Ibu satiuk mendengar ceramah tak kaluk panjang saja, tu pereso makan tu. Mungkin tu salah makan begitu Pak. Ya kalau sekali-sekali mendengar ceramah tak kaluk kan dek ada latih. Kau tiuk mendengar ceramah lalu siapa? Tu pereso makan tu Pak. Aduh salah makan begitu. Memang begitu tu Pak. Ya makanan kita tu berpengaruh ke kualitas ya kebaikan kita. Kalau ada anak kita Bapak Ibu mohon maaf nih, tidak mengarati dikecek, mada, tangka, itu bisa jadi persoalan makanan tuh Pak. Ya, kalau ada anakku utaknya panyaba Pak, tahu panyaba Pak? Daripada inyo dapet balik urang saya taruh itu, tidak mau dapet sini inyo Bapak Ibu. Kecil bodoh kan kasar atau utak panyaba nama tu. Kalau ada anak itu Bapak Ibu, preso makanan daging kinyo tu Pak. Boleh jadi ada makanan yang keliru, yang kurang pas, yang kurang baik. Itulah kenapa soal makan ini Bapak Ibu diatur detail rapi ya. Karena makan ini bukan hanya soal mengisi perut. Kalau soal mengisi perut memang hewan juga begitu Pak. Kita orang beriman tidak begitu. Nah karena itulah di dalam Al-Quran diatur apa saja yang boleh dimakan, apa saja tidak boleh dimakan. Itu di surah Al-Ma'idah itu aturannya. Nah lain daripada itu nanti ada tambahan penjelasannya dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Nah kita akan bahas satu persatu hadis-hadis yang terkait dengan makanan ini. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya sebenarnya yang tidak boleh itu tidak banyak, yang banyak itu yang boleh. Cuman anehnya sedikit yang dilarang, manusia tetap juga mengambil yang sedikit itu. Itulah manusia yang tamak dan rakus namanya itu. Ya seperti dulu nenek moyang kita Nabi Adam, makanlah semua yang ada di sorga, tapi yang satu ini jangan kau dekati, itu pun dimakannya juga. Emang manusia begitu tuh Pak. Ya sifat manusia itu ada potensi tamak dan rakus. Ya. Nah kita akan lihat hadis terkait dengan makan ini. Satu hadis dari Abi Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Itu hadisnya kata Nabi kullu zinabin minas sibai fa akluhu haramun. Kata Nabi tiap-tiap hewan yang memiliki taring maka memakannya adalah haram. Jadi kalau hewan itu bertaring, taring maksudnya gigi taring sedonya sibak. Itu tandanya hewan itu buas dan pemakan daging. Jadi Bapak Ibu kalau kau makan hewan, kalau kau makan binatang, singkuan giginya. Kalau gigi taringnya jadi makan. Itu tanda buas pemakan daging itu. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya singu apa hukumnya Ustaz? Dalam hadis tidak ada disebutkan hukum makan singa haram, tidak ada. Cuman batariang tidak singo itu jadi makan haram. Harimau tidak ada sebut harimau haram, cuman masuk kategori umumnya lafal hadis. Apa umumnya lafal hadis? Semua hewan yang bergigi yang giginya taring, tajam, ya, yang giginya seperti pisau tajam, itu haram dimakan karena itu hewan buas dan pemakan ya daging. Kalau samu buayu itu ya bertaring enggak ya sudah jangan dimakan. Jadi itu kaidah umum Bapak Ibu, semua hewan yang bertaring itu haram dimakan. Nah kita boleh makan kalau hewan itu giginya gigi seri. Seperti kerbau, sapi, kambing, onta. Gigi seri itu tanda pemakan rumput dan pemakan
daun-daunan, maka giginya seri karena memotong rumput saja. Kalau yang taring tadi memotong daging tuh. Makanya kita ini hanya boleh makan hewan yang makan tumbuhan. Tidak boleh makan hewan yang makan daging. Kenapa? Kalau hewan makanan tumbuhan itu tanda hewan jinak. Ya, sapi jinak, kerbau jinak, kambing jinak. Hewan-hewan yang jinak boleh kita makan. Hewan-hewan yang buas tidak boleh kita makan. Bahkan tidak boleh hewan buas kita makan, banyak rahasianya. Salah satunya kebuasan itu berpengaruh kawak beko ibu. Yang suku makan singo beko perangai cu singo le beko tu. Ya Pak, ganasnya buas. Yang makan harimau itu kerajo cu harimau le beko tu. Memang makanan tu Pak berpengaruh tu Pak ke perilaku kita. Yang buas maka akan buas pula dia tu. Yang makan sapi, kambing, itu kan hewannya hewan jinak, hewan ternak, itu perilakunya akan seperti kita pula jinak. Makanya manusia disebut ins. Ins itu artinya jinak. Lawannya wahsyun, buas. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia itu makhluk yang jinak. Karena manusia makhluk yang jinak, maka disuruh makan yang jinak-jinak. Tidak boleh makan yang buas-buas. Itu makanya sebahagian kawan-kawan kita Pak yang jamaah tabligh tidak mau makan lele. Karena lele itu binatang yang ganas, kanibal. Lele itu makan lele Pak. Lebih ganas lele itu daripada singa tu. Singa seganas-ganas singa tidak pernah makan anak singa. Tidak pernah Pak. Singa makan anak singa tidak pernah. Kalau lele makan lele. Cobalah lele besar, Bapak Ibu taruh lele-lele kecil, habis nanti itu dimakannya itu. Jadi lele itu kanibal Pak. Sama jo balui itu kanibal tuh Pak. Ya. Balui gadang tu latang balui ketek dimakan itu. Itu makanya sebagian orang tak mau makan lele. Walaupun itu ikan, kan semua ikan halal dimakan tuh, tapi menurut mereka lele itu tak tayyib. Ya, tapi tidak diharamkan, tidak ada Al-Quran mengharamkan, tidak ada hadis pun tidak melarang makan lele itu. Cuman mereka tidak mau makan lele kerana perangai lele itu lebih buas daripada singa, kanibal, makan jenisnya sendiri. Di samping lele itu suku makan bangkai, suku makan najis. Makanya Bapak Ibu kalau makan lele itu, kalau bisa karantina dulu dengan air bersih 40 hari baru makan. Apalagi lele yang dalam septic tank itu langsung dimasak, jangan Bapak Ibu. Ya toh, bersihkan dulu tubuhnya. Biasanya dia makan najis itu 40 hari di air bersih dia akan bersih itu. Begitu tuh Pak. Karena ini kita masalah makan ini hati-hati sekali Pak. Karena ini mempengaruhi diri kita, mempengaruhi perangai kita. Itu makanya kita dilarang makan hewan buas. Salah satu rahasianya agar kebuasan dia tuh tidak mindah ke kita. Itu maka disuruh makan hewan-hewan jinak. Itu makanya dulu Ibu umat Nabi Musa, Bapak kalau baca di surah Al-Baqarah ayat berapa? 61 dan 60. Umat Nabi Musa kan didatangkan makanan dari surga ya, manna dan salwa. Lalu mereka minta diganti dengan timun, dengan sayur-sayur, bawang gitu ya. Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u rabbaka yukhrij lana min bakliha wa kisaiha wa fumiyah dan seterusnya. Mereka minta sayur Pak, padahal dikasih daging. Jadi manna dan salwa itu daging tuh Pak, tapi mereka minta ya diganti dengan sayur mayur. Kenapa? Karena daging itu akan mempengaruhi diri kita. Ya Bapak Ibu kalau makan daging banyak, tidak usah makan daging binatang buas itu. Makan daging itu kalau banyak Ibu itu peningkatan hormonal kita tuh kuat. Itu makanya kalau banyak makan daging Pak syahwat tinggi. Iya. Dan itu berpengaruh ke ibadah Pak. Itu makanya orang kalau ikut suluk mereka melakukan kontemplasi selama 40 hari itu diisolasi mereka mengasah rohani mereka dengan zikir, doa, ibadah selama 40 hari. Selama 40 hari itu dilarang makan daging tuh Pak. Orang yang ikut suluk tuh Pak tidak boleh makan daging, tidak boleh makan hewan berdarah. Makannya yang kering-kering saja sama sayur mayur. Karena kalau makan daging itu Pak dia halal, cuman mempengaruhi syahwat kita. Kalau syahwat kita tinggi, ibadah kita turun tuh Pak.
Memang syahwat dengan ibadah tu tak bisa sejalan, Pak. Yang syahwatnya tinggi, ibadahnya turun. Yang ibadahnya naik, syahwatnya turun. Tu kenapa di bulan Ramadan ibadah kita meningkat, karena syahwat kita menurun. Kita tak makan, tak minum, Pak. Tu kenapa di bulan Ramadan tu kita ibadahnya Masya Allah. Kenapa? Karena syahwat kita ketika Ramadan tu turun aktivitasnya. Apalagi makan kita berkurang selama Ramadan itu. Jadi memang berpengaruh tuh Pak Ibu. Jangankan makan hewan buas, makan daging-daging hewan-hewan yang jinak saja itu mempengaruhi diri kita. Itu makanya umat Yahudi itu minta sayur mayur. Mereka tidak mau makan daging. Itu di samping mereka rata-rata usianya sudah 60 tahun lebih tuh Pak. Orang kalau lah 60 tahun jangan makan daging je naik. Banyak makan sayur kalau lah tua-tua kau makan daging naik kolesterol tu beko. Itu maka rahasianya mereka umur 60 tu Pak. Makanya di ayat yang ke-60 surah Al-Baqarah tu mereka minta sayur. Bapak Ibu yang sudah 60 tahun vegetarian lah tu makasih itu. Jangan makan daging je leh. Jangan karnivora je leh Bapak Ibu. Kalau lah umur 60 tu jadilah makhluk herbivora. Jangan jadi makhluk karnivora aja lah. Kalau 60 kan makan daging Pak stroke lah. Memang begitu aturannya. Nah, jadi aturannya tadi yang pertama semua hewan yang bergigi taring. Ya, jadi kalau giginya tajam-tajam seperti gigi kucing, gigi harimau, gigi buaya, gigi singo, gigi beruang, itu jadi kunyah aja, jadi makan je lah. Itu tanda haram. Allah Nabi sebut begitu. Yang giginya gigi taring semua, itu tanda dia buas Ibu ya. Nah, jadi makanlah hewan yang jinak-jinak, yang makanannya rumput dan tanaman gitu. Lalu yang kedua, naha Rasulullah itu kullazi mikhlabin minat tairi, semua burung yang berkuku tajam seperti pisau. Nah, jadi burung-burung yang berkuku tajam itu tanda burung buas juga. Elang itu Pak Ibu, kuku itu pisau tu mah, karena kuku itu untuk mencabik-cabik musuh tu. Maka elang tu haram. Raja wali juga begitu, burung raja wali itu juga haram. Jadi semua jenis burung, kalau Bapak Ibu kalau kau makan burung, cari kakinya, kukunya. Kalau kukunya tajam seperti pisau, itu haram tu. Itu tanda burung buas. Tanda burung makan daging. Nah, kita dibolehkan makan burung yang makan buahan atau makan sayuran, atau boleh makanlah burung tu. Jadi memang binatang pun tak boleh makan yang makan daging kita makan. Burung pun tak boleh burung yang makan daging pula yang kita makan. Makanlah burung yang makanannya rumput, daun atau buah-buahan. Nah, tapi kalau kukunya tajam seperti pisau, tu burung itu tandanya pemangsa hewan. Maka burung yang pemangsa, itu burung ganas itu, burung buas namanya itu, itu haram juga dimakan. Jadi kalau hewan lihat kukunya, lihat giginya, kalau giginya tajam semua jangan dimakan haram. Kalau burung lihat kukunya, kalau kukunya tajam semua seperti pisau, itu jangan dimakan. Itu kaidah umum begitu. Makanya tidak usah dirinci. Jenis burung apa saja yang haram, lihat kukunya. Hewan apa yang haram, lihat giginya. Itu kaidah menentukan haramnya ya sesuatu dimakan dan halalnya. Gitu. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Jabir, hadis Bukhari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhuma al-humuril ahliya wa azina fi luhumil khail. Hadis Bukhari Muslim ya. Nabi melarang memakan keledai ya, daging keledai kampung, dan membolehkan memakan daging kuda. Jadi keledai kampung, keledai kalau dah ada keledai lepas di negara Timur Tengah tu banyak keledai duduk bangkit barang. Maka keledai kampung, kecuali keledai liar, kalau keledai liar dia membolehkan. Kalau keledai kampung tu haram dimakan dagingnya. Ada yang mengatakan dulu kena haram karena memang dia kendaraan pengangkut barang. Kalau banyak didabi beko habis saya mengangkut barang lain. Tapi tidak, salah satu dasarnya kenapa keledai itu haram dimakan? Karena ada penjelasan keledai itu hewan yang suka makan kotoran manusia. Bukan hanya kotoran manusia.
Keledai itu Pak, kalau nampak kotoran makan tuh. Dia pemakan kotoran. Dan di hadis lain Nabi melarang memakan al-jalalah, hewan yang suka makan kotoran. Jadi hewan makan kotoran itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh. Makanya tidak boleh memberi makanan kotoran kepada hewan. Ada beberapa tampik Pak, ambo lu pernah mantan mahasiswa KKN Pak di sebuah daerah ya tuh. Itu kolam ikan tuh Pak, di atasnya di apa Pak, panduang pondok, di situ orang buang air itu Pak. Ya. Ya, ambo pernah ke Payu Kumbu Pak, di Payu Kumbu itu ada contoh tuh Pak. Ambo dulu pernah mantan mahasiswa di Payu Kumbu tuh Pak. Ki Parui ambo Pak bertanya kurang situ, Pak di mana WC? Tuh, ditunjuknya kolam tuh Pak. Ma Pak, itu pondok tuh aja. Apa air SMP. Itu Pak alun duduk Pak, ikan kula tibu kadang-kadang Pak. Pak ikan kau lah punya pengalaman Pak, asal orang masuk pondok kula jali mantan makanan kayaknya kok Pak. Itu tidak boleh Pak. Ya. Tidak boleh memberi makanan hewan najis. Tak boleh Pak. Bahwa ikan itu memakan najis kalau dia temukan itu soal lain. Kan namanya ikan hidup di dalam air kan biasa aja dia ketemu kotoran manusia nanti dia makan. Tapi memberikan secara langsung najis sebagai makanan ikan itu tidak boleh. Makanya Nabi melarang memakan keledai tadi, karena keledai itu suka makan kotoran. Semua hewan yang makan kotoran itu tidak boleh dimakan. Nah makanya Bapak Ibu kalau makan ikan yang di kolam itu, yang di situ ada WC yang jadi santapan ikan itu, maka ikannya jangan dikonsumsi langsung, karantina dulu di air bersih. Ya selama 40 hari Pak. Nah, jangan langsung ikan itu dijual ke pasar lalu dimakan orang langsung tuh Pak. Tiap hari dia makan kotoran Pak. Kecil orang ikannya sehat-sehat. Ya, kadang-kadang badannya Pak ikan kau sehat-sehat itu. Ya tidak bisa begitu walaupun itu makanan rancak tapi tidak untuk makanan najis tu. Najis tak boleh jadi makanan hewan. Bahwa dia makan najis itu tuh lain soal. Makanya keledai kampung ini diharamkan dimakan karena dia suka makan kotoran. Nah, keledai itu begitu dia hewan jorok. Ya, keledai itu makanya kata Nabi, keledai itu kalau lewat di depan orang salat batal salat orang. Itu Pak. Kata Nabi, kalau kamu salat lewat keledai, anjing hitam, perempuan, batal salat. Ya. Begitu. Ya, karena keledai itu dia jorok dan kata Nabi keledai dan anjing hitam itu setan yang lewat. Setan itu maksudnya ya dia kan setan itu tidak selalu dipahami makhluk yang terbuat dari api, bakteri, kuman, virus itu juga bagian dari setan. Dan keledai itu dia suka makan najis itu. Itu kenapa mungkin itu menjadi penyebab batalnya salat orang gitu. Tapi keledai tidak boleh dimakan. Kalau kuda boleh dimakan. Jadi kalau ada apa ibu kamu makan kudu makanlah. Memang kudu kan mahal ya Pak. Kan daging kudu kan mahal gini itu. Kalau bapak ibu suka makan kuda, maka kuda itu boleh dimakan. Tapi kalau keledai jangan dimakan. Nasnya jelas. Dan Nabi tidak menyebutkan ilatnya kenapa. Yang jelas Nabi mengharamkan makan keledai kampung dan membolehkan makan kuda. Ya, kuda itu halal. Lalu hadis berikutnya, ghazawna ma'a Rasulullah sab'a ghazawat na'kulu jarad. Kami dalam beberapa peperangan itu, hadis Bukhari Muslim ini, beberapa peperangan kata Ibnu Abi Aufa, kami makan belalang. Jadi belalang ni boleh dimakan nih Bapak Ibu ya. Belalang apapun jenisnya, asalkan belalang tu boleh dimakan. Kecuali cengkadak tu cengkadak Bapak Ibu. Cengkadak itu tu tidak jenis belalang itu Pak. Yang belalang tu dia makan daun-daun. Itu belalang. Kalau cengkadak tu Pak dia makhluk yang agak apa itu ya. Ini ada ulah kawe itu Pak. Ada bahaya tu. Jadi kalau nya sama jo kalau cumi itu kalau ada bahaya dia mengeluarkan tinta kan, racun. Kalau kodok kalau ada bahaya dia pipis itu racun tu Pak, membela diri. Cengkadak tu ada ular kawe tu Pak, bukan as tu. Maka cengkadak tu jadi kunyah, jadi makan. Belalang
Belalang tu makan, dan belalang tu dimakan tak usah dimasak, kunyah mentah aja boleh. Ya kok leh taluk kena taluk tu aja. Ya kan? Belalang tu boleh dimakan mentah. Sama dengan ikan, Pak. Ikan tu boleh dimakan mentah, tak perlu dimasak. Jadi Bapak Ibu kalau dulu suku makan ikan, mungkin dulu Bapak Ibu di kampung buat ada orang Bapak Ibu kalau dulu kan batang air ko dipakuk mengalah namanya Pak. Batang air ko dialihkan ke yang lain, kering tu. Dulu ada canggih makan dulu banyak udang Pak. Tu udang tu dimakan langsung tu Pak. Boleh. Ya, ikan tu boleh dimakan langsung tanpa dimasak. Ya, dia sama dengan belalang tadi. Ya, tapi kita kan dah kuat saja makannya Pak. Dah lama makan mentah adalah. Tapi kalau status hukum boleh, hukumnya boleh. Ya. Makanya tidak ada status bangkai pada ikan dan belalang. Semua hewan kalau tidak disembelih mati tidak boleh dimakan bangkai. Tapi kalau ikan dan belalang tidak perlu disembelih juga, makan saja. Ya, karena dia tidak ada status bangkai, dia halal. Makanya kata sahabat dulu kami makan belalang. Kan dulu gimana pula mau masak apa Ibu? Kita dalam perang, ya dalam perjalanan, asal-asal belalang di jalan kunyah, saya belalang kunyah, gitu Pak. Dan itu dibolehkan, tidak masalah. Karena belalang itu halal dimakan. Dan itu sering ya makan belalang sahabat dalam peperangan. Kalau peperang itu kadang kita akan lewat di sebuah tempat yang banyak belalangnya, tangkap saja satu-satu itu makan langsung. Dan itu dibolehkan. Jadi kalau lama itu dimasak, tapi tidak mesti dimasak juga kalau dia ya belalang itu boleh ya. Lalu hadis berikutnya dari Anas, hadis Bukhari, fi qissatil arnab qala fazabahaha fa ba'asa biwarikiha ila Rasulillah faqabilahu. Jadi Anas bercerita, kami pernah menyembelih dan memasak kelinci, lalu kami kirim ke Nabi dan Nabi mengambil dan memakannya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kelinci itu halal dimakan. Walaupun kelinci itu Bapak Ibu kalau kita agak jajuk, makanya dia bantu manci, ya tu. Tapi ya kelinci itu halal dimakan. Bapak Ibu kalau ke puncak di Jawa itu banyak bakso kelinci itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu makan kelinci, makanlah. Ya, kelinci itu sama dengan marmut. Marmut tu boleh dimakan tu, jenisnya sama tu. Marmut, kelinci, kita dia makan sayur. Kelinci itu kan makan sayur tu Pak. Ya, makan wortel. Tu makuk di film Masya tu kelinci itu menciluk wortel kerajuannya. karena dia tu suka makan ya sayuran. Jadi kelinci boleh. Jadi besok berkosobok kelinci madabi makan. Kalau walaupun dia bertaring, ya kan ada taring ada Pak. Tapi taring tu bukan taring ganas pemakan hewan mencabik daging, tak. Dia makan sayur saja itu. Ya, kelinci dibolehkan. Nah, kita baca hadis yang terakhir, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, separuh hadis lagi. Hadis dari Ibnu Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab, an-namla wan nahla wal hudhud wad durat. Nabi melarang makan, membunuh dan makan. Apa yang dilarang Nabi membunuh dan makan? 4. 1. Semut. 2. Lebah. 3. Burung pipit. 4. Burung gereja. Ini 4 yang dilarang Nabi, jangan dibunuh, jangan dimakan. 4. 1. Samui. Dia kebawa-sobok samui, kadang-kadang samui salim padu, misalnya di rumah ibu, serombongan kadang, jadi tangkuk tu digulai, jangan. Samui itu tak boleh dimakan. Ya, kandungan gizi tak ada juga, tak baik itu. Ya, di samping memang semut itu ya salah satu hewan yang dulu Nabi Sulaiman menghormatinya, Pak. Ya, semut itu. Tapi rahasianya apa? Wallahu a'lam, dah sebut rahasianya Nabi. Tapi semut binatang yang jangan dibunuh, jangan dimakan. Jadi samui itu Pak Ibu, alau saya. Jadi kalau banyak samui di rumah Pak Ibu, alau dulu. Jadi kapu ajaib atau apa, setelah dihalau kalau tidak mau silakan dibunuh. Tapi jangan dibunuh langsung. Memang tidak boleh. Nabi melarang membunuh semut. Ya halau. Jo samui banyak di rumah tu, karena rumah kumuh tu banyak serak-serak makanan di rumah tu, maka banyak samui itu. Coba kita apa Ibu? Ya rumah Bapak Ibu kalau barasi, dak kado samui tu.
Samui itu maka banyak, satu, banyak makanan terserak di rumah, satu. Yang kedua, atau pohon-pohon banyak ya itu ke rumah kita. Samui itu dari pohon tuh, karena di pohon tuh bikin banyaknya makanan sarangannya bagai. Maka rumah yang bersih biasanya tak akan bersemut. Kalau banyak samui di rumah tuh, atau biasanya orang dalam rumah tuh kemari mempateban makan saya kerja tuh. Itu pokoknya jangan dibunuh samui itu, bersih aja rumah awak. Yang kedua, lebah. Lebah kau jangan dimakan, ibu, tak boleh. Tak boleh. Jangan dibunuh, jangan dimakan. Maka lebah tu jangan dibunuh. Lebah tu kau ingguk pada asnya tabak. Ya. Lebah tu dimuliakan, dihormati karena dia binatang yang menerima wahyu dari Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah memberikan wahyu kepada lebah. Lebah tu makhluk yang menerima wahyu dari Allah. Tak boleh kita membunuhnya. Ya. Tak boleh kita ya mengganggu. Karena dia tak pernah mengganggu kita. Lebah tu bikin sarang di tempat tinggi, di gunung, di hutan, ya di pohon-pohon, tak mengganggu kita dia. Dan dia tak pernah merusak. Di mana dia hinggap tak pernah patah ranting tu. Dan dia memberikan madu untuk kesehatan kita. Maka lebah tu tak boleh dibunuh, Pak. Ya. Lebah itu makhluk yang baik, bersih dia tu, dan tak pernah mengganggu manusia hidupnya tu, hanya memberi manfaat. Ya, dulu semut juga begitu. Semut itu oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman dapat kebaikan dari semut itu. Ketika semut nampak beriring yang di depan sang ratu, datang bahaya, sang ratu menyuruh anggotanya masuklah, masuk semua anggota ke lubang, baru sang ratu masuk dan dia berdoa. Nabi Sulaiman berdoa, begitulah ibu dia. Ingat dia ibu dia, Pak, perangai induk semut tu. Maka semut itu dihormati. Tak boleh semut itu dibunuh dan dimakan. Begitu juga lebah. Dulu kampung gua ibu anak lebahnya makan orang, Pak. Kan kalau orang mengambil madu lebah tu, Pak, kan ada anak tu yang model ulek putih-putih tu, apa nama tu, Pak. Ya. Model itu dimakan orang, dimasak. Tak boleh tu, Pak. Tak boleh. Lebah tu biarkan saja. Ya. Diganggu pun tak boleh. Itu makanya kini ko lebah ko dah banyak. Tak ada nampak dia awak bersarang di siku lebah. Kalau tak gaduh hidup ini awak. Ya salah satunya dari sinyal HP, Pak. Nya lebah tu ada sinyal, Pak. Makanya induk lebah tu, ratunya tu disarang saya hendak kama-kama mau pengirim sinyal ke anggotanya yang mencari makanan. Kalau sinyalnya terganggu, sasiknya ibu matinya di jalan. Tu bang lebah ko dak mau bersarang di kota le, Pak. Sinyalnya terganggu. Maka PK hutannya le yang tak ada sinyal HP di situ. Memang begitu tu, Pak. Lebah tu tak boleh diganggu hidupnya, apalagi dibunuh, dimakan. Burung hudhud tu burung pipik. Burung pipik itu burung ketek yang ada di kepalanya ke mahkota. Burung apa tu, Pak? Biasanya pagi-pagi kacang bunyi itu. Ada burung sejenis burung pipit tapi kepalanya pakai mahkota. Mode burung beo tu, Pak, pakai mahkota di kepalanya. Itu tak boleh karena burung hudhud itu dulu berjasa mengislamkan orang Yaman. Jadi negeri Sabah, negeri Yaman yang dipimpin Ratu Balkis itu masuk Islam, satu negara masuk Islam karena burung hudhud. Jadi burung hudhud ini dimuliakan, Pak. Ya, karena dia yang menjadi sebab satu negara masuk Islam. Ya, dia kasih tahu ke Sulaiman di sana tu ada tu rakyatnya makmur dipimpin perempuan tapi mereka menyembah matahari. Dikirim surat, maka surat tu dibawa hudhud ke sana. Akhirnya mereka masuk Islam. Tu makanya hudhud tu dilarang tu, Pak, dibunuh. Karena dalam sejarah hudhud tu makhluk atau hewan yang ya menjadi syiar agama Allah. Jadi semut itu syiar agama Allah karena Sulaiman dulu dapat petunjuk dengan semut. Lebah itu dapat wahyu dari Allah. Ya. Dan hudhud juga begitu. Dia yang berdakwah. Lebih hebat dakwah hudhud daripada Ustaz Abdul Samad Bapak Ibu. Ustaz Abdul Samad mungkin satu pulau di nyonya, Pak. Burung hudhud satu negara, Pak, masuk Islam karena burung hudhud tu, Pak. Hebat dakwahnya tu. Atau maka hudhud tu jangan dibunuh, jangan dimakan karena dia bahagian daripada syiar agama Allah. Termasuk burung gereja. Burung gereja tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Bukan haram, tapi ya dilarang karena dihormati. Jadi burung gereja itu jangan dibunuh, jangan dimakan. Memang itu Nabi sebut begitu. Ya, jadi itu baru ya di 1, 2, 3, 4, 5 hadis ya terkait dengan
makanan yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.